Nah, bahkan sebenarnya ada aturan makannya loh. Aturan makan dalam artian gini, urutan makannya. Ada urutannya? Ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sopiran dan rekan saya Faradita Gita Putri di TH Podcast. Berita, halo Pak Sob. hari ini kita kedatangan tamu, Kedatangan tamu. dua Siapa, Pak orang Sob? Sri Kandi lagi. Sri Kandi lagi, dua kita sudah lagi. pernah kedatangan dua Sri Kandi. Yang pertama dulu ada Bu Sabara Bu dan Krisye. Bu Krisye. Ada lagi Bu Uli sama Dan Bu Anik Bariro. Hari Ini yang ketiga. Yang ketiga dua Sri Kandi. Ternyata di SMK Tunas Harapan Pahit itu ada wanita-wanita hebat, Bu. Banyak sekali Pak Sob. Dan kali ini, Bu, hal yang akan menjadi bahasan kita adalah mengenai enak ini, Bu. Apa Pak? Enak-enaknya apa itu Pak Sob? Mengenai makanan, Bu. Itu yang Bu paling Dita enak. suka makan kan? Oh, suka Oh sekali. iya, saya juga suka makan. Dilihat Tapi dong Pak. ternyata, Dilihat dong Pak. oh iya, sudah kelihatan Kak, Bu. Tapi Bu, ternyata makanan yang kita makan itu harus dipilih, Bu. Harus dipilih. Tidak boleh sembarangan ya Pak ya? Tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, nanti kalau kita terbiasa makan sembarangan, nanti tubuh kita menjadi nggak bagus. Obesitas Ganti penyakit, juga, betul termasuk ya? obesitas. Nah, kali ini dua bintang tamu kita ini akan membahas bagaimana makanan yang Sehat, sehat, makanan yang baik untuk Bergizi. kita. Bergizi dan seimbang. Dan Bu, tidak hanya itu Bu, pembahasan makanan ini ternyata sudah masuk ke dalam ranah kurikulum pendidikan yang ada di SMK Tunas Harapan. Luar biasa. Belum tahu ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nama programnya ini kan ada programnya. Namanya itu adalah program Piringku. Nah, Piringku. iya, apa itu piringku? Atau apa? Atau isi piringku? Atau apa ya nanti kita langsung tanya saja Bu saja langsung pada yuk, Pak. bintang tamu kita. Luar biasa, oke. Halo ibu-ibu. Halo. Bu Asri dan Bu Ratna, waalaikumsalam. Bu Asri ini biasa kita sebut dengan Maci. Kita panggil Maci tidak apa-apa ya? It's okay. Ibu-ibu. Tadi betul ya programnya piringku atau isi piringku ya? Kalau disebut program isi piringku sebenarnya itu satu bagian kecil ya. Wah, dari bagian kecil. satu bagian kecil dari PHBS. PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Betul. Oh, pola hidup bersih dan sehat. sehat. Sudah berpola hidup bersih, Ibu? kita akan kulik lebih jauh ini. Bagaimana itu, Bu? Pola hidup bersih dan sehat. Kok bisa sampai nanti kok bisa isi piringku? Iya, pola hidup bersih dan sehat. Pertama, kalau pola hidup bersih sebenarnya luas sekali ya. Betul. Karena tadi sih Pak Sok memang yang menyebutkan lebih fokusnya ke isi piringku. Memang kita lebih fokus ke gizinya. Jadi ke sehatnya. Kesehatan. Jadi bukan ke bersihnya. Betul. Ya, karena bersih sendiri ya bersih dari sisi mandi, mungkin dari sisi kebiasaan, ya Lingkungan sekitar kita, lingkungan jelas. sekitar gitu. Tetapi di sini yang kita fokuskan adalah kaitannya sama gizi. Gizinya. Yang berdampak pada kesehatan. Jadi PHBS itu masih luas. Sangat luas, betul. sangat Dan luas. isi piringku itu adalah salah satu dari Yang bagian ada di dalamnya. PHBS itu. Betul gitu. Lantas program ini Bu, boleh cerita awal mulanya bagaimana? Siapa yang inisiasi kok ada sampai ada program Beliaunya ini di yang sekolah awal. kita? Iya betul. Awalnya Iya. adalah beliau yang terkait dengan budaya industri dan akhir-akhirnya adalah P5PK ya untuk sekolah Iya, pusat betul. keunggulan ya. Sejarahnya Ini beliau. ceritanya panjang betul. Waktu saya masih banyak. Iya. Silakan. Siap Saya mendengarkan. Siap mendengarkan Bu ya. Siap. Disingkat saja ya tapi ya. Jadi begini, awalnya itu di tahun 2008 itu ada program dari Seameo. Siapa Bu? Seameo Rekton. Seameo. Ya, Seameo. Seameo. Itu Asia Tenggara Iya, kelihatannya betul ya. sekali. Asia Tenggara ya. Seameo Rekfon itu yang Rekfonnya itu khusus memang kaitannya sama gizi. Nah, di tahun 2008 itu mengadakan program pelatihan secara daring yang hubungannya dengan gizi ini. Nah, dari kita itu ada perwakilan 3 orang termasuk saya.
Nah, kita diberi materi-materi terkait dengan termasuk isi piringku, Ya. gitu. Kemudian kaitannya sama tablet tambah darah, Betul. yang seperti itulah ya. Nah, termasuk ada ininya, ada tesnya juga gitu. Kita lolos atau tidak gitu. Nah, setelah dari Selmeo itu ternyata ditindaklanjuti oleh tim dari Budaya Kerja. Yang kerjasamanya sama Toyota Astra. Di tahun 2009 itu Toyota Astra itu membawa program tambahan selain 5R. Karena di Tunas Harapan itu yang pertama kan 5R itu. Nah, kemudian di tahun 2009 membawa program PHBS. Nah, karena kita mitranya dari Yayasan Toyota Astra, nah kemudian kita didampingi untuk benar-benar mengaplikasikan ilmu kaitannya dengan PHBS itu untuk diterapkan di anak-anak SMK Tunas Harapan Pati ini gitu. Sehingga programnya harus jelas nih. Ini programnya mau bagaimana gitu. Nah, Dari isi piringku. Betul, dari isi piringku. Nah, kemudian ditindaklanjuti di kurikulum 2013. Prototipe prototipe. Oke. Kurikulum prototipe itu ada yang namanya P5BK. P5BK. Apa itu? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ sebenarnya nggak bunyi juga itu PHBS. Lah iya ya, Nggak saya bunyi. juga bingung. Loh kok bisa P5BK kok nyambungnya ke sini? Bisa di kita. Ya, Gimana betul. itu, Bu? Nah, di P5BK itu kan sebenarnya kita targetnya kan menguatkan karakter Pancasilanya. Menguatkan karakter Pancasilanya. Nah, dalam dimensi karakter Pancasila itu kan ada banyak ya, ada berpikir kritis, ada mandiri, gotong dan lain-lain itu ya, royong, gotong ya, royong. betul. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tema hidup berkelanjutan. Oh, hidup Heeh. berkelanjutannya. Jadi tema yang kita ambil dari P5BK adalah hidup berkelanjutan. Nah, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup kan gitu? Salah satunya dengan mengisi perut. Iya, betul sekali. Melanjutkan hidup ya, karena tingkat kematian sekarang ya, usianya betul. kan makin Makin muda, pendek. makin muda Iya, ya, makin betul. pendek gitu. Nah, rata-rata kan karena penyakit. Oh iya. Nah, penyakit itu rata-rata juga disebabkan karena pola makan. Nah ini Bu, banyak orang ya salah kaprah Bu. Wong saya hidup dan mati itu sudah ketetapannya di atas. Waduh, itu berat itu Berat, namanya. Tapi kan minimal kita bisa berikhtiar. Iya, betul. Agar hidup kita lebih Iya, iya. panjang lagi. Betul. Iya, Entah itu nanti misalkan kok tiba-tiba besok saya nggak ada, itu memang sudah ketetapan yang di atas. Nah, Tapi betul. ikhtiarnya dulu itu kan kita harus Usahanya seperti kedepankan. apa, betul. Dan salah satu usaha kita adalah Pola isi hidup. piring. Isi Iya. piringku. Mem, isi piringku ini bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna itu apa? Oh ini bisa Kayaknya bisa sama boleh ya, kita Mem, ya? tunjukkan ke Oh, kamera silakan, dulu ya. bisa. Nah ini isi piringku. Ini kan ada macam-macam ini. Iya. Bisa dijelaskan ke sobat TH yang ada di rumah. Oke, kalau isi piringku itu cenderung kepada porsinya. Porsinya. Porsi makannya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna asal ada oke gitu kan. Asal ada oke, ada sayur, ada nasi. Yang jelas 5 sehat disempurnakan dengan susu dulu itu kan. Tapi kita tidak tahu porsi yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau dari isi piringku yang bisa terlihat di sini, nah ini ada sepertiga dari makanan pokok, entah dari daerah mana. Yang jelas kalau kita adalah nasi yang tentu Makanan saja. pokok nasi, Ya. telo juga masuk ya. Masuk, yang Di tempat jelas kita dia banyak masuk. telo. Iya, masuk karbonya di sini. Oh, Kemudian iya. sepertiga lagi nanti diisi sayuran. Oh sayuran. Iya, Oh iya kita iya. diisi iya. sayuran, kemudian 1/6-nya kita isi buah-buahan. Buah-buahan. Yang satunya nanti lauk pauk. Lauk pauk. Iya. Entah itu protein hewani, entah protein nabati, Nabati, masuk di situ. Susunya mana Bu? Gak ada? Nggak ada. Mungkin susu masuk kepada Iya. protein. Susunya masuk ke dalam protein ya, lah atau jadi lauk di lauk pauknya. pauk itu. Oh berarti ini bukan mengesampingkan program 4 sehat 5 sempurna ya. Bukan. Tapi memang kita lihat porsinya. Porsinya, Komposisinya. komposisinya. Jadi nanti biar tidak
makanan pokok ketemu makanan pokok lagi, Iya. karbo ketemu karbo lagi. Sering anak kos. Betul sekali. Yang Nasi Makanya ketemunya mie. Nasi ketemunya mie. Iya. Atau mie ketemunya nasi. Mie Iya. lauknya nasi atau nasi lauknya mie. Nah, itu Nasi, mie, kemudian sambal goreng kentang, bakwan jagung, kerupuk. Nah, itu Nah, masuknya basisnya karbohidrat semua. Oh iya, semua. langsung kalau makannya malam-malam ya tambah berat badan. betul sekali. Dan itu gak bagus ya, kalau kelebihan karbohidrat gak bagus memang ya. Iya, Nggak jelas. bagus, karena kurang gizi yang lainnya. Kan gizi iya. tidak hanya karbo, tapi ada vitamin, ada mineral, ada Oh, protein yang dibutuhkan tubuh. Saling melengkapi. Oh saling melengkapi, Iya. ya, betul betul betul. betul. Karena untuk misalnya ya, contoh sebagai istilah saling melengkapi di sini, untuk mencerna karbohidrat itu butuh enzim. Nah, enzim itu dari mana? Enzim itu salah satu bentuk protein. Jadi untuk mencerna karbohidrat supaya lebih sempurna dibantu oleh protein. Nah, sekarang kalau nggak ada proteinnya gimana mencerna karbohidrat? Berarti susah. enzim itu bukan dihasilkan dari tubuh kita ya? Nah, Iya, ada salah satunya. salah satunya begitu. Oh tapi juga bisa Tapi- dibantu dengan Dari makanan itu, protein itu ada yang ditugaskan sebagai antibodi, sebagai enzim, sebagai hormon, itu protein semua itu. Jadi protein itu berperan sebagai hormon. Nah, bagaimana kalau hormonnya nggak seimbang? Nah, kalau pada yang cewek kan nanti pengaruhnya besar ya, misalnya Betul sekali. menstruasi kayak gitu. Gitu. Jadi protein ini ininya besar sekali. Harus ada. Nah, sementara kita itu entah mungkin budaya ya, kalau kita misalnya makan satu piring itu nasinya penuh dulu, yang penting kenyang kan gitu. Full satu piring biasanya. Full satu piring, baru lauknya di atas Oh, ya. iya, iya. Buah-buahan mungkin dikesampingkan, sayur Iya. juga dikesampingkan, gitu. Dan itu problemanya sekarang adalah anak muda tidak suka Suka makan sayur, Nah, betul. itu dan suka makanan yang cepat saji. Nah, makanya kita perlu mensosialisasikan Mensosialisasikan isi ini. Nah, piringku yang ini. cara mensosialisasikan kita ke anak-anak itu bagaimana? Nah, Gimana programnya cara ada. mensosialisasinya, Bu? Monggo, Bu Ratna. Dulu waktu belum kurikulum prototype kita sudah mulai melaksanakan ada pembelajaran selama 2 jam ya, 2 jam. sosialisasi di tiap kelas dan itu dijadwal. Maksudnya budaya industri itu ya tadi Iya, ya? Budaya betul, industri, betul. jadi 2 kelas ya, 2 jam. 2 jam per kelas. Satu 2 jam. kelasnya. Nah kemudian ada program sebelum isi piringku ini sebenarnya kita nimbang berat badan dulu. Betul, nimbang berat badan. nimbang berat badan. Iya. Kalau nggak salah sebelum pandemi ya itu ya. Sebentar Bu, sebelum pandemi. sasarannya itu kelas berapa ya? Kalau nimbang berat badan kelas 12 ya, Bu Kelas ya. 12. Dulu kelas 12. Dulu kelas 12. Iya. Karena targetnya itu karena kita mitranya sama Yayasan Toyota Astra. Jadi latar belakangnya itu bagaimana anak-anak supaya ketika rekrutmen tenaga kerja, mereka lolos di seleksi kesehatan sama fisik. Oh, iya, iya, iya. Targetnya itu. Berarti Toyota mungkin menilai anak-anak SMK itu banyak yang Gagal karena kesehatan. Oh, maka dari itu mereka membuat program ini. Iya betul. Ah, iya, iya, Supaya masuk mereka betul, ya. Iya. Dan ini hanya di SMK ya, di SMA Hanya di tidak ada SMK. program. Iya, sementara isi ada di piringku ya? SMK. Iya, Oh, betul. baru paham saya. Nyambungnya di situ, Pak. Nyambungnya di situ. Jadi ada apa ya? Ada berkesinambungan. Kesinambungan. Iya. Jadi mereka butuh tenaga kerja, kita sebagai penyedia tenaga kerja, kan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita yang menyediakan tenaga kerjanya nggak berkualitas, terus mereka mau cari dari mana, Oh, kan betul, gitu. betul, 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 betul. Gitu sehingga mereka termasuk jemput bola juga Oh ke iya, kita betul. gitu. Betul. Berarti anak-anak kelas 12 ya dulu ya? Iya, kelas Anak 12. terus. Betul. Jadi ditimbang dulu berat badannya, kemudian diukur apakah dia ideal atau tidak ideal, terlalu kurus atau dia Tidak. overweight atau obesitas. Pertama gitu. Kemudian nanti ada konsultasi tindak lanjut. Kalau misal terlalu kurus berarti harus bagaimana, terlalu gemuk bagaimana gitu. Jadi ada konsultasi untuk tindak lanjutnya. Nah kemudian termasuk yang itu ya, kita nimbang badannya itu ada Tidak hanya sekedar berat badannya saja. Jadi ada massa ototnya, kemudian Iya, betul. ada Air. lemak, airnya, kandungan. Oh, ada Jadi seperti satu Timbangan alat komplit. Berarti Komplit bukan ya, timbangan badannya. yang biasa. Bukan, Oh, bukan. bukan timbangan yang ada di tempat seleb gabah itu ya. Jadi bukan sekedar hanya berat badan Badan saja. saja. Gitu. Tetapi kita sampai ke komposisi misalnya Ototnya. lemaknya itu ada berapa persen? Normal gak? Nah, betul. Dalam tubuh. Nah, kemudian Iya. kalau ia misalnya berlebihannya bagian mana? Apakah bagian perut atau bagian
tangan atau bagian mana. Itu nanti Iya. nampak. Ada gitu. tampakan, ada layar yang menunjukkan seperti Berarti itu. di sekolah kita ada timbangan seperti itu ya? Ada. Ada, kita punya. Kenapa saya baru tahu ya Bu Dita ya? Kalau saya tahu saya mau nimbang loh Pak. Iya, silakan datang boleh, aja. boleh ya, boleh ya. Boleh. Untuk Sobat TH yang mau ikut nimbang boleh? Bisa. Boleh, Oh, silakan langsung saja. kemana kalau mau nimbang berat badan? Nimbang bisa ke saya di UKS Oh, atau di di Bu UKS? Ratna Sari di lab Di kimia. Lab kimia, Betul. oke, siap Pak. Saya mau tahu masa otot saya itu berapa. Kalau saya sih kelihatannya sih nggak ada ototnya. Belum tentu Bapak. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Karena porsi berat badan itu belum tentu masa ototnya tidak ada. Iya. Iya. gitu. Bahkan ada yang ya contohnya saya saja mungkin akan banyak lemaknya ketimbang masa otot. Oh, begitu. Atau bisa kebalikannya, banyak ototnya, Lemaknya rendah lemak. rendah. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Tiap orang berbeda. gitu. Berarti tadi anak ditimbang, kemudian setelah selesai ditimbang kan beda-beda. Iya, betul. Kemudian kita penyelesaian masalahnya Tadi kan bagaimana? konsultasi itu ya, konsultasi. jadi Iya. hasilmu begini gitu kan. Berarti kamu coba mengurangi makanan bagian ini, misalnya apa bagian lemak, apa bagian karbohidrat gitu. Atau pertambah karena masa ototnya rendah, tambahi proteinnya. Gitu. Oh iya, protein. Proteinnya gitu. Kadang kita bisa mencoba jarang olahraga ya, jarang gerak ya. Nah, itu bisa. Betul sekali itu. Kelihatan sekali. Enggak suka sayur ya? Iya, itu bisa kita tebak dari situ. Berarti program ini setiap anak nanti juga beda dong. Iya. Itu kan sebenarnya tindak lanjutnya kan individu ya, Iya, silakan iya, tindakan kita sendiri. betul. Nah, tetapi pengetahuannya kita perkuat di penyuluhan gizi seimbang. Gizi seimbang. Berarti yang 2 jam Termasuk isi tadi piringku. itu digunakan untuk penyuluhan itu. Betul. Sampai nanti pada misalkan didapat hasil berarti tetap tindak lanjutnya individu. Iya, betul. Individu. Karena masalahnya beda-beda Pak ya. mereka sendiri kan mau nggak mau kan butuh ya. Betul. Target mereka kan saya ingin bekerja di perusahaan yang bonafit ya, Dan nah, harus sehingga sehat. targetnya kan masing-masing. Oh berarti saya harus begini kan gitu. Betul. Iya, betul, betul. Itu. Itu yang dulu ya, Vi ya. Iya. Yang dulu yang masuknya ke program budaya industri. Budaya Ya, sekarang industri. bedanya dengan yang tadi disampaikan P5BK. Apa jamnya beda atau bagaimananya yang beda atau apanya ini? Ada kelihatannya ada sedikit perbedaan untuk ini ya. Kelihatannya 3 kali pertemuan apa ya Bu? 3 kali Tiga 3 kali per pertemuan. kelas. Oh, kalau yang Iya. dulu 1 kali pertemuan, Iya. yang ini nanti 3 kali Iya. pertemuan. Dan sasaran kita adalah Kelas kelas satu. 10. Kelas 10 Iya. perbedaan. Kebetulan kelas 10 ini yang pertama kali untuk kurikulum prototipe. Oh, iya. Kenapa kok kelas 10? Yang tadi disampaikan yang kelas 12. Iya. Kenapa ini kelas 10? Kalau kelas 10 nanti kalau kita sudah ada pengetahuan seperti ini, maka kita akan itu tadi proses berkelanjutan tadi. Jadi pembiasaan, iya, betul, pembiasaan kita awali dari kelas 10. Jadi untuk jangka panjangnya kelas 12 rekrutmen gitu. Oh, mungkin sebagai evaluasi juga ya. Iya, Kalau betul. yang dulu hanya kelas 12 mungkin jangkanya agak kurang Rentangnya panjang. betul, Iya. betul. Ini Terlalu sekalian dari pendek. kelas 10 biar programnya Kebiasaannya lebih kebiasaannya lama. Lebih lama. Jadi pembiasaan makan sesuai dengan pola gizi seimbang ini tadi iya, bisa jalan dengan baik. Akhirnya yang menunjang untuk hal yang berkelanjutan tadi. Betul. Nah, apakah program itu akan berhenti pada program sosialisasi kemudian tindak lanjut? Lah tindak lanjutnya itu dalam bentuk apa? Nah, tindak lanjutnya. Misalkan begini, kamu kurang protein. Terus kita mengawasinya, oh iya dia di rumah Bagaimana? makan protein. Apa atau hanya ada nasi saja? Begitu. Oh, ada anunya. Ya, kita Ada punya brosurnya juga ya. Iya, Boleh rapat saya minjem, kesehatan. Bu? Monggo. Boleh minjem Oke, brosurnya? boleh. Nah, ini nanti ada pemeriksaan sebenarnya. Oh iya, Iya, ini ada perencanaannya pemeriksaan, ya. iya betul. Sobat dia bisa melihat ini ya. Silakan di crop nanti dilihat sendiri. Kita ada rencana untuk rapor kesehatan siswa per triwulan. Jadi kita nanti per triwulan nanti bekerja sama dengan PA juga untuk pengecekan bagaimana kalau kita ada tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, kemudian nanti berat badannya berapa, tinggi badannya ada perkembangan iya, atau iya, tidak. iya, Jadi iya, kita iya. ada perapotan di sini. Ada monitoring Ada berarti monitoring, ya. ya, Wah, di sini. Ini sebenarnya kerjasama ya sebenarnya dengan tim UKS juga kan. Jadi ini miliknya UKS ini. Jadi program P5BK, kemudian nanti kolaborasi dengan UKS untuk memonitoring perkembangan dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi nanti kan bisa dievaluasi ya. Oh 3 bulan pertama setelah materi ternyata
ada perbaikan nih misalnya gitu ya. Kemudian 3 bulan berikutnya bagaimana gitu seterusnya. Iya. Karena konon katanya nih, ini salah satu yang menjadi yang menjadi perhatian juga, anak-anak muda sekarang dengan usia katakanlah 18 tahun itu yang hipertensi itu juga sudah tinggi, banyak. kolesterol tinggi, hipertensi tinggi. Karena pola makannya itu ya memang. Awal dari pola makan, yang jelas pola makan, kolesterol Saya jadi coba teringat, bayangkan. saya juga punya kolesterol. Berarti pola makan saya harus diubah ini ya. Iya, Oh iya iya. Sebenarnya masing-masing orang itu punya kolesterol, tinggal tingkat batas minimalnya atau batas maksimalnya itu loh. Yang Kolesterol itu bagus kok Iya sebenarnya sih. buat tubuh. itu Sebenarnya ada semuanya bagus ya buat tubuh asal ya. tidak berlebihan. Nah, itu tidak melebihi masalahnya. batas ya. Betul. Karbohidrat bagus buat tubuh, tapi kalau berlebihan Tidak Ya itu bagus. tadi. jadi diabetes. Akhirnya diabetes melebar, bukan lemak bagus memanjang. buat tubuh kan gitu ya. Iya, penimbunannya menimbulkan penimbunan di mana-mana. Tensi, Oh, iya, iya, iya. jantung kan gitu. Ya. Lah tadi kembali ke tidak lanjut ya Bu ya. Tidak Ya. lanjutnya tadi kan seperti itu. Lah apakah kita juga monitoring di sekolahan atau hanya di rumah atau hanya kita percaya saja? Nanti kita awalnya sosialisasi 3 bulan kemudian langsung kita tes lagi. Ya. Atau kita setiap hari atau setiap program gitu kita cek, oh kamu bawa ini, kamu begini atau begini atau pripun ya? Sebenarnya kita punya punya dulu sebelum pandemi punya program bawa bekal makan. Oh, bawa bawa bekal. Nah, kita cek apakah mereka sudah minimal sudah Mencakup. aplikasikan isi piringku enggak gitu. Nah, ini isi piringku ya. Tadi yang belum jelas, ini isi piringku. Ya, isi piringku. Nah, tapi kemudian pandemi, kemudian daring ya lama, nah akhirnya off kan gitu. Kita juga komunikasi ngecek daring per Kesulitan, orang kan iya. kesulitan ya. Iya, betul. Nah, ini kita mau mencoba untuk menghidupkan kembali. Menggalakkan kembali isi piringku. Iya, sehingga nanti dimonitoring oleh Oke. masing-masing ketua jurusan. Ketua jurusan plus PA. Plus PA. Jadi ketambahan. Tambah lagi tugasnya ya PA ya. Bapak Ibu yang jadi PA siap-siap aja dengan semua. Itu. Dan ini program ini baru rencana ya. Iya. Karena ini baru daring, kemudian ini mau masuk lagi, Iya. kita akan laksanakan lagi. Anak-anak sobat Daya yang kelas 10 siap-siap. Dulu PA tuh ketambahan tugas apa? Pembagian tablet tambah darah. Iya, betul. Dulu Oh, sebelum iya. pandemi. Oh, ada ya, Iya betul. ada. Itu kita dapat jatah dari puskesmas sekitar dekat dengan sekolah kita. Pati 2 ya? Pati 2, puskesmas Pati 2 kita dapat jatah untuk pembagian tablet tambah darah. Jadi saya kalau masuk ke kelas otomatis kesulitan kan ya. Akhirnya saya sudah plotkan, saya cari datanya putri itu berapa dari setiap kelas, PA-nya siapa saya. Oh, itu hanya sampaikan. putri? Iya, Putri. tes tablet tambah darah itu hanya putri karena memang jangka Kaitannya- panjangnya itu adalah Kaitannya sama kekurangan Darah. darah Ketika sama menstruasi. kekurangan zat besi, Zat kan, besi. akibat dari menstruasi itu. iya. Oh iya Gitu. berarti yang cowok-cowok gak dapat. Oh. Enggak perlu. Bahkan itu kita punya monitoring juga, kita mencetak monitoring seperti ini untuk pembagian, kemudian pelaksanaan minumnya, bahkan PA itu menemani mereka minum. Menemani Sampai mereka menemani mereka. Iya, minum. kalau Seolah dibawa kayak memaksa pulang, kalau dibawa pulang Iya. otomatis Iya, tidak memang- akan diminum Memang anak-anak. saat ini memang harus sedikit dalam tanda kutip memaksa. Bukan Iya. memaksa sebenarnya, tapi sebenarnya kita harus piye ya? mengarahkan, mendorong. Saya bingung malah. Memotivasi anak, memotivasi anak agar Iya. anak itu tergerak. Iya, Ah, betul. Nanti kalau bahasanya memaksa dimarahi sama Pak Nadiem Makarim nanti. Nggak boleh kan boleh memaksa ya. kita merdeka belajar. Ya. Nggak Nah, boleh. adanya penyuluhan ini sebenarnya kan juga ingin meningkatkan kesadaran kan gitu. Iya, Kesadaran betul. anak terhadap pentingnya Pentingnya. kita. Betul. Pentingnya kita untuk mengenal makanan yang sehat, sehat, mana yang perlu dikonsumsi. dibutuhkan untuk tubuh kita, mana yang kurang baik untuk tubuh kita. pentingnya gitu. aktivitasnya juga gitu. Iya. Sejauh ini Bu, sejauh ini programnya yang dulu-dulu sebelum pandemi mungkin ada evaluasinya mungkin Bu, biar nanti kita sama-sama bisa menjaga agar ini program ini bisa berkelanjutan. Mungkin ada evaluasinya Bu, mungkin anak nggak bawa makanannya atau apa? Iya betul. Iya. Sekarang itu karena pandemi, akhirnya itu belum bisa kita kontrol dengan baik, belum kita
monitor dengan baik, akhirnya mereka punya jalan cepat, ada delivery. Betul. Loh. Berarti nggak dari rumah? Nggak dari rumah, tapi kecenderungan mereka adalah delivery. Dan menu delivery otomatis yang simple, junk food dan sayurannya kurang. Bahkan tidak ada. Itu yang kita amati saat ini. Dan satu lagi, air putih yang mereka konsumsi sangat berkurang sekali karena begitu makan hidangannya yang berwarna, yang berasa-rasa minumannya. Saya ingat Bu, kita dulu sebelum pandemi itu ada program minum air putih 2 liter satu hari. Anak-anak diminta membawa botol. Betul. Kita sudah ada air isi ulang, RO di situ. Apa namanya itu air isi ulang? Reverosmosis. Kemudian kita ngambil itu, anak-anak ngambil diminum. Iya, betul Dan sekali. itu programnya sangat bagus sekali menurut saya. Betul. Iya. Diwajibkan di setiap bengkel harus membawa botol minum. Bahkan ada yang dari satu jurusan tertentu diseragamkan. Beli botol bareng-bareng, ditaruh di depan sebagai presensi kalau tidak salah. Sebagai bukti bahwa Iya. satu hari saya berarti target target minum segini. sekian gitu. Ini Bu, segitunya. tidak semua sekolahan punya program seperti ini Iya. Bu. SMK Tunas Harapan Mati memang luar biasa. Luar biasa. Bagi kalian Sobat TH, ayo daftar Gabung di SMA di SMK Tunas Harapan Mati. Jurusan apapun boleh, silahkan. Ada berapa jurusan Bu Dita? Ada 9 jurusan. 9 jurusan. Silahkan, ayo mumpung belum ditutup, mumpung belum masih ada kuotanya. Gizinya aja diperhatikan loh, Oh, Pak. iya. Betul. Saya sampai sekolah memfasilitasi pengisian air minum gratis. Sekuat-kuatnya minum lah. Sepuasnya. Sepuasnya. Sebanyak. Tapi air minum itu sehat ya Bu ya? Sehat. Itu sudah Selalu proses dimonitoring penyaringan ya. ya. Sudah. Insya Allah sudah dari BPOM tiap tahun kesini kok Oh, untuk uji ngecek kelayakan itu. betul. Dan itu buatan Dari sebut buatan bukan ya. Kita memang intinya dari prinsip reverse osmosis itu air minumnya jadi diolah sedemikian rupa sehingga bebas bakteri, bebas dari mineral yang berlebih gitu ya. Betul. dan itu sehat. Air Sehat. putih itu Sehat. sehat. Dan itu Karena masuk program ini isi Iya, piringku ya. termasuk Iya, isi pola piringku hidup juga. sehat, gizi seimbang ini tadi. Apakah nanti akan dimunculkan program ini lagi, minum lagi? Oh, Harus, tetap kalau itu harus, tetap. Sampai sekarang tiap hari ya dari jurusan anak-anak pada bawa galon gitu, galon besar. Oh, berarti Iya. anak-anak bawa Iya, galon itu di jurusan dari itu. jurusan. Untuk isi ulang di sana agar iya. lebih mudah biar anak tidak mondar-mandir ke RO. Mengambil Itu yang kelas 12 ya Bu ya? Semua tingkat. Oh, semua. Semua Jadi tingkat. biasakan semua. Saya kemana saja selama ini? Karena kebetulan itu kan dekat dengan lab ya, jadi saya bisa memantau tiap harinya aktivitas pengisian air minum betul. bagaimana. Jadi mereka sudah punya kesadaran bahwa botol air minum sendiri itu juga mengurangi sampah botol ya. Jadi bawa air minum, bawa botol sendiri, nanti ngisi sendiri gitu. Kadang-kadang juga anak-anak itu mungkin uri. Mungkin kan di bengkel kan ada jadwal piketnya untuk ambil Iya, itu ya. Iya betul. Ada piketnya ya? Ada. piketnya. Kadang-kadang anak-anak itu yang bawa botol itu dulu ya sebelum pandemi. Iya, betul. Dia nggak bawa minum, tapi dia bawa botol, ambil punya temennya. Kamu yang ambil sana. Iya. Kadang-kadang seperti Iya. itu. Iya, Tapi iya, sekarang enggak Oh, boleh enggak. seperti itu ya. Enggak boleh Harus ya. bawa sendiri-sendiri. Harus bawa sendiri-sendiri. Dan memang apalagi pandemi nggak boleh berbagi Iya betul. apa namanya botol. Botol, betul. Nah, ini yang perlu ditekankan betul. lagi. Iya. Nah, satu evaluasi lagi, ini yang paling penting ya. Ternyata anak-anak itu misal disuruh bawa bekal makan, tapi menunya misalnya bawa tempe yang berkuah. Itu mereka itu ternyata mengkategorikannya sebagai Sayuran. sayur. Sebentar, saya Tempe belum buka berkuah. ini. Sayur, Saya sebagai buka dulu sayur. ini. Silakan. Oh, ini sudah buka sama Iya, seperti ini. ini kan Oh, hanya iya. bentuk ini ya, bentuknya porsinya. ini. Porsinya. Oh, nasinya segini. komposisinya. Oh, Jadi iya. kan gini komposisi banyaknya. Banyaknya. Jadi kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai tolak ukur Begini, Bu, ya. biar sobatnya bisa kelihatan Bu. Begini. Ya, jadi nasinya nih segini nih. nasinya. Nasinya ini Gambarnya. Oh, nasinya ini segitu. ya. Jadi jangan satu piring penuh. Oh ya, nasi segini terus. Segini ya.
sepertiga piring ya. Iya. Kemudian sayurnya juga banyak. sepertiga piring. Nah, misalkan sayur kangkung itu kan kelihatan sebelum dimasak kan banyak, ternyata setelah dimasak Ya, sedikit. yang dilihat ya yang sesudah dimasak. Jangan yang sebelum. Iya. Kemudian ini buah-buahan. Loh, bentar Bu, tadi sayur-sayuran misalkan brokoli kan besar. Nggak- Boleh Potong-potong, yang- yang- Bapak. Oh, nggak apa-apa, oke. Ini porsinya segini lah ya, sepertiga piring ini Oh, gitu. iya. Nah, kemudian tempe atau mungkin lauk pauk, ikan atau daging. telur ini di sini. Porsinya 1/6 gitu. Nah, anak-anak itu ternyata kalau misalnya tempenya itu berkuah, kalau di sini mungkin semur ya. Semur, Kalau namanya di Pati semur ya, ya, di semur. Pati. Itu dikategorikannya sebagai Sayuran. sayuran. Padahal dia kan sumber protein. Ini Bu, saya juga harus mengevaluasi ini di dalam bahasa Indonesia. Karena guru saya bahasa Indonesia. Ya gimana coba? Yang namanya sayuran itu ya sayur mayur, ijo-ijonan ya. itu. Ya, betul yang Ya, itu betul. kangkung, bayem dan kawan-kawannya. Iya, betul. Tapi di Pati, ya, mohon maaf ya. Kelihatannya bukan di Pati saja. Bukan Bukan di di Pati mana saja. saja, di mana saja. Mindset Chris. secara keseluruhan. Oh gitu ya. Sayur itu yang berkuah. Yang namanya berkuah. sayur itu berkuah. Kuah entah isinya adalah ikan, entah isinya tempe tahu, ada kuahnya, oh itu sayur. Dan sayur. Gitu. Dan saya pernah sampai mau apa ya namanya adu mulut dengan penjual. saya tanya, Bu, sayurnya apa? Semur, terus apa itu namanya? Selain semur apa? Yang kuah? Apa ya? Opor. Tempe Opor, pedes ya, semur. juga Bu, ada. sayurnya apa? Lah itu semur. Sayur, Bu. Lah itu semur. Iya kan berarti Betul, memang betul, mindset betul. keseharian Mindsetnya yang Iya, asal memang berkuah, ya. berkuah itu adalah sayur. Tapi gitu. perlu kita Luruskan. Luruskan, itu. betul. Luruskan betul. diluruskan gitu. Nah, diluruskannya dalam penyuluhan itu tadi. Penyuluhan. Yang namanya sayur ya yang ijo-ijo. yang hijau-hijau, yang merah, yang Oh iya. Tidak hanya hijau-hijau Pak Sob. Apa? Kan wortel tidak hijau. Oh, merah, makanya saya sebutkan merah gitu kan. Iya. Nah, bahkan sebenarnya ada aturan makannya loh. Aturan makan dalam artian gini, urutan Loh, makannya. loh. Ada urutan. Ada urutannya? Ada. Kalau saya tuh yang penting makan. Bu. Nah, yang penting makan yang penting kenyang kan gitu ya. betul. Nah, ternyata gini. Jadi sebenarnya untuk gimana ya? Untuk mengatur supaya kita itu nggak terlalu kenyang ya. Atau mungkin takut nih, oh ternyata makanan pokoknya kok cuma sedikit kan gitu ya, cuma sedikit, kira-kira kenyang apa enggak kan gitu. iya. Nah, maka urutan makannya pertama apa dulu ya? Buah dulu. Buah dulu. Loh. Betul. Buah itu bukan yang dulu. terakhir. Bukan. Loh, Buah biasanya itu kok- kan sebenarnya vitamin dan serat kan. Iya. Nah, serat itu sebenarnya sejenis karbohidrat tapi yang susah dicerna. Tetapi itu justru yang Mengenyangkan. kenyang, Iya, tapi tapi tidak saya- dicerna gitu Oh, loh. kenyang tapi tidak dicerna. Tidak diserap oleh tubuh, tapi kan kenyang. Nah, setelah buah-buahan masuk, nah baru sayuran dulu kalau bisa. Oh sayuran dulu. Sayuran dulu, itu kan juga serat, vitamin. Sebenarnya hampir mirip ya buah-buahan sama sayuran ya. Nah, itu tambah kenyang lagi karena belum dicerna, nggak dicerna dia. Gitu. Nah, baru silahkan makanan pokok dan lauk pauk. Gitu. Iya. Sehingga ketika sudah kenyang duluan, otomatis kita tidak ketergantungan dengan nasi yang banyak. Iya. Tidak ketergantungan gitu. Jadi jangan nasinya dulu, lauk pauknya dulu, kemudian baru sayur dan buah-buahan. Nanti malah nggak masuk sayur dan buah-buahannya. Malah saya pikir itu dulu. Pikiran saya buah-buah itu terakhir. Nah, sebutannya pencuci mulut. Pencuci mulut. Berarti pemahaman yang keliru Iya, ini. betul. Gitu. Iya. Diawali Diluruskan dengan buah. lagi. Wah, berarti di film-film di sinetron-sinetron itu harus mindsetnya harus diubah. Jadi program diet ya terutama untuk yang overweight, obesitas sebenarnya Iya, kan di betul. situ juga harus main. Solusinya adalah isi piringku kalau mau diet. betul. Loh, sebentar. Ini mengenai diet ini. Saya agak sensitif ini. Aduh, tambah Saya banyak lebih lebar. sensitif, Pak. Oh iya. Loh, kan ada yang diet itu hanya apa namanya saya lupa, tapi itu ada program 1 minggu. 1 hari makan daging saja, 1 hari makan sayur saja, 1 hari makan buah saja, atau 1 hari makan apa. Jadi itu dari sisi kesehatan Ya sebenarnya bagaimana? kurang Kurang bagus. Itu Karena terlalu ekstrim ya, dietnya terlalu ekstrim. Begitu. Betul. Berarti diet yang bagus itu yang bagaimana? Ya hanya mempolakan menu hidup sehat, mempolakan menu makanan yang lebih seimbang. Oh,
Oh iya berarti Ya, memang bertahap. membiasakan Iya, ya. membiasakan untuk Membiasakan ya. menu yang Betul, seimbang. betul. Tapi boleh ini boleh dimakan tapi tidak berlebihan gitu. Nah, Iya, dengan iya, porsi betul. yang sesuai. Porsinya yang sesuai. Berarti memang tidak serta-merta langsung mungkin diet ekstrim tadi ya, Iya, betul. langsung tidak makan, hanya Iya. makan buah itu malah Iya. tidak bagus bagi Kasihan kesehatan. tubuhnya, karena tubuh untuk bergerak, tubuh untuk beraktivitas, kalau hanya terpotong-potong kebutuhannya, iya. otomatis kan nanti jeglek sana, jeglek sini tubuhnya. Karena sekali lagi semuanya ini kan saling melengkapi. Oh, misalnya di makanan pokok yang dominan karbohidrat yang mensuplai kalori, energi. Iya. Nah, tetapi sekali lagi untuk mencerna mencerna karbohidrat ini butuh bantuan lain tadi loh, dari protein. Ya. Kemudian vitamin juga, vitamin itu katalis. Katalis itu yang mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi. Iya, jadi katalis juga itu vitamin. Enzim juga katalis juga di situ dari proteinnya. Jadi sebenarnya untuk mencerna secara sempurna apa yang kita makan ya semuanya harus komplit, harus ada. Salah satu kurang pasti ada masalah di situ. Betul. Gitu. Salah satu kurang ada masalah. Nah, ini isi piringku itu kan sebenarnya bagian dari tadi ya, kalau tadi kita bilang ada 4 sehat 5 sempurna, kan beralihnya ke gizi seimbang. Nah, ini bagian dari gizi seimbang. Nah, tetapi gizi seimbang itu disebut seimbang karena apa yang masuk ke dalam tubuh ya. Nah, maka harus seimbang dengan jumlah kalori yang dikeluarkan. Banyaknya kalori yang masuk ke dalam tubuh harus ada yang dikeluarkan gitu ya. Seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan. Nah, maka di dalam gizi seimbang sebenarnya harus diimbangi dengan olahraga. Dengan kegiatan sehari-hari, jangan mager. Kita juga ada program lain namanya Garjas. Betul. Nah, itu terpisah dari PHBS. Meskipun payungnya sama ya, sama-sama di budaya kerja. Payungnya sama, tetapi nanti ada pengampunya Ada sendiri ranahnya dari betul. Garjas. Gitu. Makan oke, tapi Olahraga gerak juga Olahraga oke. oke. Dan Nah, minimal 30 menit itu 30 sehari. menit. setiap hari 30 menit. Minimal. Nah, olahraga gerak di sini jangan diidentikan dengan olahraga ya, tapi bolehlah misalnya mau ke warung dekat Jalan, gitu 50 jalan meter kaki gitu, gitu ya. jalan kaki, jangan milih motor misalnya gitu. Iya. Ngepel mungkin, nyapu Iya. itu bergerak juga. Bayangan saya ya kayak jadi kebuset, kita menyempatkan waktu fitness. Untuk workout gitu ya. Enggak ya. Nggak Berarti usah. sehari-hari berarti sekolah kita kan juga sudah menerapkan iya, pindah iya. kelas. Pindah kelas, Nah, betul. Itu salah satu mungkin yang bisa kita Pindah kelas itu lakukan. apa? Mungkin sobat teh ada yang belum tahu. Coba pindah kelas berarti untuk pembelajaran, proses pembelajaran itu kita sesuai jadwal, sesuai ruangan, berarti anak berpindah menuju ke ruangannya. sesuai dengan mata pelajarannya. Atau bahasa kerennya moving class. Moving Ya, class. ya. Class. Berarti kalau mungkin di sekolah-sekolah yang lain itu gurunya yang yang berpindah, pindah. siswa punya satu Satu kelas kelas. di kelas tertentu nanti ganti pelajaran gurunya yang pindah, tapi ini sekarang adalah gurunya yang tetap, siswanya yang pindah. Gurunya Untuk salah satunya mendukung program ini. Iya, Garjas. Gizi Bahkan seimbang gurunya itu. juga ada yang berpindah. Oh, iya. Tidak selalu stay di situ. Gurunya ada yang berpindah. Gurunya juga ada yang berbeda Iya, ya. betul. Satu lagi yang program Garjas itu supaya tadi ya mendukung gizi seimbang itu di bengkel sebelum proses pelajaran produktif ya. Nah, itu kan ada 15 menit pemanasan. Pemanasan. Oh, Iya. Anak-anak pagi-pagi itu pemanasan ya. Ada teriak-teriak Iya. gitu ya. Ada warming up, ada jogging. Iya, betul. Saya sudah kangen sekali Bu. Dulu sebelum pandemi saya setiap hari mendengarkan suara riuh Merdu ya? anak-anak. Merdu ya di lapangan depan itu ya. Pandemi wah kok hilang lagi saya kangen. Iya, Sekarang 1, sudah mulai 2, 3. ya. sayup sudah ada suaranya ya. Iya, ada semboyan-semboyan yang dikeluarkan gitu ya dari masing-masing jurusan sudah mulai terdengar untuk sekarang. Karena memang kita kan sekarang menerapkan PTM 50%. 50%. Jadi memang tidak semuanya. Iya. Tapi itu mengobati rasa kangen saya Lumayan. untuk Betul, betul. Lumayan riuh sudah Iya, sekarang iya, gitu. dan itu ya dikangen itu ya semua.
Iya. Gitu. Jadi sebenarnya program ini lebih lengkapnya ya kalau kita ke gizi seimbang, lebih lengkapnya berarti 2 program. Programnya kita lebih fokus ke gizinya, makanannya, apa yang masuk. Kemudian ada program satu lagi Garjas, berarti program mengeluarkan energinya, Betul. menyalurkan energinya. Kalau gitu. boleh tahu Bu, yang program Garjas itu sinten nggih yang mengampu? Pak Gatot. Pak Gatot. Dari Dari olahraga. Halo gitu. tim ya, nanti siap-siap Pak Gatot dijadwalkan Iya. betul. Boleh. untuk wawancara di TH Podcast. Betul. Apalagi pandemi seperti ini ya, Bu. Anak-anak itu Iya. sekarang semakin melebar. Iya, melebar. Mager itu tadi kurang gerak. Iya, yang bergerak ini tangannya terus. Tangannya saja. jarinya. Bahkan mau makan saja jari yang bergerak. Betul. Iya kan? Jari ayo online, Iya, deliv. daring. Semuanya serba daring ya. Serba daring, betul. Solusinya isi piringku. Isi Nah, piring. betul. Membiasakan Membiasakan untuk diri. makan sesuai dengan porsi. Pastinya. Gitu. Oke, terima kasih Maci dan Bu Ratna atas kehadirannya di TH Podcast. Sama-sama. Sebenarnya kita masih mau bincang-bincang lebih banyak lagi, tapi kelihatannya waktunya sudah tidak sudah tidak betul. diperkenankan Iya. lagi. Mungkin untuk terakhir sebagai penguatan, pada sobat TH. Kira-kira Monggo, apa Bu mengenai Ratna. isi piringku ini? Iya, Iya. Ya saya sih kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian itu sekolah di SMK Tunas Harapan Pati, kalian akan ketemu dengan tim dari budaya kerja yang akan mengarahkan kalian bagaimana kalian itu nanti sukses menjadi tenaga kerja yang siap. Gitu. Di era industri yang luar biasa. 4.0. 4.0 ya itu. Nah sehingga nanti kita akan ketemu bagaimana mengarahkan ayolah kita makan sesuai dengan porsinya, makanan yang sehat. Kemudian nanti kalian ketemu juga sama Pak Gatot nanti di Garjasnya. Kaitannya sama dengan mengeluarkan energi. Jadi menyalurkan energinya itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratna kasih. dan Maci Sama-sama. atas kehadiran di Sama-sama. Podcast. Luar biasa, pengalaman yang luar biasa bagi kami. ya. Obrolan yang sangat mengenyangkan. Baik Sobat TH, Senang ya. demikian yang dapat kami perbincangkan. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari saya Ahmad Sobiron dan rekan saya, Faradita Gita Putri. sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channel SMK Tunas Harapan Pati. Oh iya. Yeah.